Gelar Sayyid, gelar Habib, diberikan orang. Sama halnya dengan Kiai. Siapa yang memberi gelar Kiai? Masyarakat yang hormat sama dia. Itu setelah melalui proses yang bisa menjadi alasan untuk dia diberi gelar Sayyid atau Habib. Mereka melihat bahwa ada keistimewaan pada orang-orang yang mempunyai tali keturunan dengan Rasulullah. Ada keistimewaan. Keistimewaan itu suka atau tidak suka harus Anda akui. Kenapa demikian? Bukankah di Indonesia juga ada yang namanya bibit, bebet, bobot? Di dalam tinjauan ilmuwan pun, itu anak child between heredity and education. Ini dikuatkan oleh perintah mencintai. Dan lebih dikuatkan lagi karena akhlak mereka sangat luhur, sehingga tidak segan orang memanggilnya Sayyid atau Habib. Pada tahun 1889 atau tahun 1890, terbit sebuah kitab berjudul Minhajul Istiqomah fi Din Bis Salamah. Kitab ini ditulis Said Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya al-Alawi, lebih dikenal sebagai Utsman. Buku itu berisi, di antaranya, 22 praktik bidah yang terlarang dilakukan umat Islam. Salah satu yang ia kritik adalah sikap menentang pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sebagaimana diulas oleh Azumardi Asra, tidak heran jika sosok yang bekerja untuk Snow Hurgronje, orientalis tersohor yang sering dicap begitu buruk itu menyerang para ulama di Banten yang terlibat jihad perlawanan para petani pada pemerintah kolonial pada tahun 1888. Ia menyebut jihad rakyat Banten sebagai delusi atas ajaran Islam yang benar, dan menuduh ulama yang mendukungnya, termasuk para kiai pesantren, sebagai para pengikut setan. Pada tahun 1898, setahun setelah sang ditunjuk pemerintah kolonial sebagai mufti Batavia, ia diminta menyusun doa khusus untuk Ratu Belanda Wilhelmina yang akan dilantik ke singgasana. Ia membuatkan doa untuk sang ratu, seraya memuji pemerintah kolonial yang dianggap berbaik hati mengizinkan umat Islam menjalankan kewajiban agama, dan menjaga ketentraman tanah jajahan. Kapan dan di mana doa itu dibacakan? Di Masjid Pekojan pada 2 September 1898 setelah salat Jumat. Apakah mungkin seorang Sayyid, yang diyakini keturunan Nabi, sudi bekerja dan memuji penjajah Kristen? Kenyataannya, iya. Lagi pula, cucu dari Syekh Abdurrahman Al-Mishri dan guru dari Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi alias Habib Kuitang itu, bukan satu-satunya yang bersikap baik, hormat, dan kooperatif pada pemerintah kolonial. Sepotong cerita tentang Utsman di atas dikutip untuk mengingatkan, tidak ada kaum yang kebal dari sejarah pergumulan dengan kekuasaan, dan dalam pergumulan itu selalu ada dinamika yang seringkali keras. Pergumulan itu niscaya akan membuat umat terguncang jika melulu dilihat dengan cara pandang esensialis, etnis X sudah pasti bejat, dan semua rahasia mulia. Ahmad Surkati pemicu polemik. Orang-orang Arab di Hindia Belanda bukan hanya berasal dari Hadramaut. Berabad-abad sebelumnya, orang Arab dari berbagai kawasan, termasuk Gujarat, India, sudah ada di Nusantara. Namun pada abad ke-19, dan kian masif sejak awal abad ke-20, orang-orang Arab dari Hadramaut semakin menonjol. Berdiri koloni-koloni Hadramaut di berbagai kota koloni, dari Batavia, Cirebon, Semarang, Pekalongan hingga Surabaya. Laporan sezaman yang cukup rinci tentang koloni-koloni Arab ini bisa dibaca dalam buku Hadramaut dan Koloni Arab di Indonesia, karya L.W.C. van den Berry, khususnya halaman 67-78. Gagasan modern tak terhindarkan menerpa orang-orang Hadramaut ini, hampir bersamaan dengan modernisasi kehidupan orang Cina di Hindia Belanda. Salah satu indikasinya adalah kemunculan Jamiat Al-Khair pada tahun 1901, yang baru disahkan pemerintah kolonial pada tahun 1905. Kepemimpinan awal organisasi ini didominasi kelompok dari Marga bin Syahab dan Al-Masyur, walau kelompok non-Said juga mungkin dan telah diakomodasi hingga level tertinggi. Seorang non-Said, Salim bin Awad Balwail, bahkan menjadi wakil ketua organisasi itu pada tahun 1906. Pada tahun 1906 mereka mendirikan sekolah modern di Pekojan, yang segera diikuti pendirian sekolah-sekolah serupa di Krukut, Tanah Abang, dan di Bogor. Selain mempelajari Al-Quran dan agama Islam, sekolah-sekolah ini juga memuat pelajaran sekuler,
seperti matematika, geografi, dan bahasa Inggris. Dari sinilah bermunculan sekolah-sekolah modern yang didirikan oleh orang-orang Hadramaut, baik Said maupun non-Said, di berbagai kota, Pekalongan, Solo, dan Surabaya. Karena perkembangan sekolah Jamiat Al-Khair makin pesat, dibutuhkan keseriusan dan perhatian yang lebih besar untuk terus mengembangkan mutu pengajaran. Pada tahun 1911, diundanglah Syekh Ahmad Surkati, kelahiran Sudan yang menerima pendidikan di Mesir, Madinah, dan Mekah. Ia diangkat sebagai inspektur pendidikan di sekolah-sekolah Jamiat Al-Khair. Namun keberadaan Surkati di Jamiat Al-Khair hanya sebentar. Ia segera memercikkan polemik karena pandangan-pandangannya yang reformis, terutama dalam soal adat istiadat terkait posisi dan segala keistimewaan Said. Salah satu titik didih saat ia membolehkan pernikahan seorang syarifah, perempuan keturunan Said, dengan non-Said. Pernyataan itu diungkapkan di Solo pada tahun 1913, dan itulah mengapa kadang disebut sebagai Fatwa Solo. Fatwa itu muncul karena si gadis syarifah tinggal serumah dengan seorang Cina yang belum menjadi Muslim. Ia menyarankan agar orang-orang Hadramaut mengumpulkan uang untuk membantu keperluan si gadis agar bisa meninggalkan pasangannya. Tapi tak ada yang menyumbangkan uang. Karena itulah Surkati menawarkan solusi praktis, gadis itu dikawinkan saja dengan laki-laki Muslim. Usulan ini ditolak, karena seorang syarifah hanya boleh menikah dengan Said. Tak hanya itu, Surkati menampik keharusan orang-orang non-Said untuk mencium tangan para Said. Salah satu pengikut anjuran Surkati adalah Omar Mankush, seorang Hadrami non-Said yang aktif dalam pendirian Jamiat Al-Khair. Surkati bahkan mengatakan, panggilan sebagai gelar kehormatan tidaklah tepat, karena baginya itu setara panggilan Mijnheer dalam Belanda, atau Monsieur dalam Perancis. Surkati memutuskan keluar dari Jamiat Al-Khair karena merasa dieksklusi. Ia sempat ingin kembali ke Mekah, tapi ditahan oleh kolega-kolega Arabnya yang bersimpati pada pandangan-pandangan dan dedikasinya pada pendidikan Islam. Ia ditampung sementara oleh Umar Mankush, pemuka Arab non-Said, seorang kapiten Arab. Lalu para simpatisan Surkati itu mengumpulkan uang untuk mendirikan sekolah yang pengelolaannya diserahkan kepada Surkati. Sekolah itu berada di Jati Petamburan, dan dari sanalah cikal bakal berdirinya Al-Irsyad Al-Islamiyah wal-Irsyad Al-Arabiyah. Organisasi ini mendapatkan pengesahan dari pemerintah kolonial pada 11 Agustus 1915, meski klaim resmi Al-Irsyad menyatakan berdiri pada 6 September 1914, bertepatan dengan pembukaan sekolah di Jati Petamburan. Namun, para Said masih menolak pandangan-pandangan Surkati. Sebuah pertemuan Al-Irsyad di kediaman Syekh Isa bin Badar diganggu sampai terjadi insiden kekerasan. Aparat keamanan sampai turun tangan. 3 orang pengikut Surkati dikabarkan terluka. Konflik Alawi-Irsyadi. Agar tak salah paham, seperti ditegaskan Natali Mobini ke Syekh, Al-Irsyad bukanlah organisasi yang secara politik menabuhkan para Said. Mayoritas pengikut Surkati memang berasal dari kelompok non-Said, tapi ada juga para Said dengan pandangan reformis yang bersimpati pada pandangan-pandangan Surkati. Para Said diizinkan dan dimungkinkan bergabung, dan bahkan ada yang menjadi penyumbang dana, terutama Said Abdullah bin Alwi Al-Atas, yang juga kecewa kepada Jamiat Al-Khair. Ia menyumbangkan uang 60.000 gulden. Bahkan ada yang menempati posisi penting di Al-Irsyad, yaitu Abdullah bin Abu Bakar Al-Habsyi, yang menjadi presiden komite sekolah Al-Irsyad yang pertama. Selain itu, perlu juga ditandai bahwa polemik yang dipicu pandangan Surkati ini, tidaklah sesederhana konflik antara kaum Hadrami kolot versus modern. Menurut Michael Lavan, seluruh friksi ini berlangsung antara kaum modernis Hadrami, yang sudah mulai berpandangan terbuka terhadap perkembangan modernitas dan sama-sama menerima pengaruh gerakan pan-Islamisme. Perbedaan terbesarnya, mula-mula, di sekitar privilese para Said, isu pernikahan syarifah dan tradisi mencium tangan adalah turunan dari privilese itu. Isu tentang kesetiaan pada tanah leluhur Hadramaut atau pada tanah air Hindia yang sedang dipijak, belum mencuat tajam. Bahkan Al-Irsyad masih tetap mengakui pentingnya merawat identitas sebagai orang Hadrami. Privilese kasta pun, tidak jarang, masih muncul dalam kegiatan-kegiatan Al-Irsyad. Hanya saja, kecurigaan pada Al-Irsyad tidak kunjung mencair,
bahkan semakin tajam seiring berdiri Ar-Rabithah Al-Alawiyah pada tahun 1928, yang diniatkan merawat dan menjaga keturunan Nabi, dengan cara memverifikasi dan mengotentifikasi mana yang Sayyid dan mana yang bukan. Selain itu, keberadaan sejumlah Sayyid di kelompok Al-Irsyad bikin runyam. Usaha mempertahankan privilese berlangsung kemana-mana. Kelompok Sayyid tak segan melancarkan isu bahwa Al-Irsyad anti pemerintah, baik pemerintah kolonial Belanda di Hindia maupun Inggris di Malaya dan Singapura. Al-Irsyad bukan hanya dituduh berkiblat kepada Wahabi, kadang dituduh berbayat pada Istanbul. Dalam konteks Perang Dunia Pertama, Turki berseberangan dengan Inggris, bahkan ada tuduhan disusupi kaum Bolshevik atau komunis. Kelompok ini, yang jaringannya merentang dari Hindia Belanda hingga India, dan tentu saja Hadramaut, juga menggunakan koneksinya di Singapura untuk menghambat pergerakan anggota Al-Irsyad. Ali bin Ahmad bin Syahab membujuk pemerintah kolonial Inggris untuk menghadang perjalanan anggota Al-Irsyad yang hendak berlayar untuk berziarah ke Hadramaut. Konflik antara para Sayyid, yang sebagian terbesar berafiliasi pada Jamiat Al-Khair dan kemudian Rabithah, dan non-Sayyid, yang sebagian terbesar diwakilkan oleh Al-Irsyad, dalam banyak literatur disebut sebagai konflik Alawi-Irsyadi. Alawi adalah istilah untuk keturunan Rasulullah yang berasal dari Hadramaut. Ia merujuk Alawi bin Ubaidillah, keturunan Rasulullah yang pertama kali lahir di Hadramaut. Alawi sendiri anak Ahmad Al-Muhajir, generasi ketujuh dari garis Fatimah Hussein. Ia meninggalkan Irak menuju Hadramaut sekitar tahun 896 Masehi. Tak semua keturunan Nabi berasal dari Bani Alawi, karena Alawi spesifik merujuk pada para Sayyid yang berasal dari Hadramaut dari keturunan Alawi bin Ubaidillah. Selain sebutan Alawi, kadang mereka juga disebut Ba'alawi atau Alawiyin. Indonesia menyelinap dalam perseteruan Alawi Irsyadi. Pada tahun 1932, seorang Arab berasal dari Irak bernama As-Sa'ih Al-Iraki, nama aslinya Yunus Al-Bahri, tiba di Jawa. Ia sangat pandai, bahasa Arabnya mengagumkan, pengetahuannya luas. Dengan cepat ia menjadi rebutan antara Al-Irsyad dan Rabithah. Belakangan akhirnya ia lebih dekat dengan Al-Irsyad. Orang Irak ini kemudian menerbitkan surat kabar Al-Haq, yang banyak mengkritik kelompok Sayyid, bahkan menyerang tokoh bermarga Al-Atas yang sangat dihormati. Serangan ini memicu kekerasan. As-Sa'ih sampai dibacok seorang pemuda hingga berlumuran darah. Menurut Sutarmin, dalam buku yang sama, pertentangan di antara keturunan Hadramaut ini menjadi kian sulit untuk dilunakkan. Banyak yang mulai gusar, dan usaha-usaha mencari titik temu dilakukan. Seorang pemuka di Singapura sampai meminta bantuan Rabithah Al-Syekhiyah di Kairo guna dimintai solusi. Bahkan Ibnu Saud, Raja Saudi pertama, hingga Syakib Arsalan yang termasyhur, tinggal di Swiss, juga dimintai bantuan untuk mencari penyelesaian. Konflik ini kemudian meluas. Tak hanya perkara status kebangsawanan atau garis leluhur dan segala macam turunannya, panggilan Habib, pernikahan syarifah atau cium tangan pada Sayyid, tapi juga pada isu-isu baru soal Arab Totok, Wulaiti, dan Arab Peranakan atau Indo-Hadramati, Muwallad. Salah satu pemantik perdebatan yang baru ini adalah kemunculan Indo-Arabische Verbond yang didirikan oleh Muhammad bin Abdullah Alamudi. Ia juga ingin mempersatukan seluruh keturunan Arab. Mulanya ia mendapat sambutan yang hangat, karena banyak yang mulai jenuh dan jengah melihat pertikaian yang kian tajam. Menurut Hamid Al-Ghadri, ia gagal dalam usahanya karena dianggap terlalu bertumpu pada orang-orang kaya yang kebanyakan Hadrami Totok, Wulaiti. Mereka dianggap kurang mengaitkan diri dengan kenyataan sosial keturunan Arab yang sudah membaur, dan tidak sepenuhnya lagi ditentukan oleh sistem sosial di Hadramaut. Sedangkan Sutarmin menganggap, kegagalan Alamudi juga dipicu karena Alamudi dianggap hanya memuluskan ambisi pribadinya untuk masuk ke dalam Volksraad, Dewan Perwakilan Hindia. Pada titik inilah muncul Abdul Rahman Baswedan, seorang peranakan Hadrami non-Sayyid, yang mengambil jalan lebih radikal lagi. Ia tidak lagi berbicara soal Sayyid atau bukan, melainkan sudah berbicara tentang keniscayaan semua keturunan Arab, Totok atau peranakan, Sayyid atau bukan, untuk menjunjung tanah air yang dipijak saat itu, Hindia, Indonesia. Ia berhasil.
Setidaknya, menyatukan sekelompok peranakan Hadramaut, baik yang Said maupun bukan, untuk mendirikan Persatuan Arab Indonesia, atau PAI, pada 4 Oktober 1934. Secara terang-terangan PAI menyatakan bahwa Indonesia sebagai tanah air. Hadir setidaknya 40 orang peranakan Hadramaut, baik dari Arobitoh maupun Al-Irsyad, dalam momen bersejarah itu. Ini perkara sulit bahkan bagi Baswedan sekalipun. Natali dalam Teh Hadrami Awakening menguraikan, bagaimana ketegangan antara kesetiaan pada Hadramaut atau Indonesia berlangsung rumit, bertele-tele, dan penuh tarik ulur. Bahkan Al-Irsyad, yang lebih modern, sukar untuk, katakanlah, memutuskan ikatan emosional dan orientasi batin kepada tanah asal Hadramaut. Sampai akhirnya PAI berubah nama dari Persatuan menjadi Partai pada tahun 1938. Meski begitu, tekanan dan penolakan terhadap AR Baswedan masih bermunculan. Disertasi Husain Haikal di Universitas Indonesia, Indonesia Arab dalam Pergerakan Kemerdekaan Indonesia, memuat cerita tentang ancaman-ancaman fisik yang diterima AR Baswedan dari para Said.